Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus untuk pelayanan Sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami membuka hati kami untuk setiap sapaan firman Tuhan yang laksana setetes embun yang sejuk bagi jiwa kami yang kering dan dahaga. Firman-Mu yang menegur kami, Firman-Mu yang memperbaiki setiap kesalahan kami, Firman-Mu yang menghiburkan dan menguatkan kami, dan Firman-Mu yang memberikan kepada kami sebuah petunjuk untuk hidup di dalam hidup yang terus-menerus dibarui, semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Di tengah segala kelebahan dan keterbatasan kami sebagai manusia, untuk dapat mengenal dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, kami sungguh membutuhkan kuasa Roh Kudus yang menolong kami pribadi lepas pribadi, agar setiap benih-benih firman Tuhan itu boleh jatuh di dalam tanah hati kami yang subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat bagi kerajaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Zefanya 1 ayat 7 dilanjutkan ayat 12 sampai 18. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Pada waktu itu aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya dan yang tidak berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Maka harta kekayaannya akan dirampas dan rumah-rumahnya akan menjadi sunyi sepi. Apabila mereka mendirikan rumah, mereka tidak akan mendiaminya. Apabila mereka membuat kebun anggur, mereka tidak akan minum anggurnya. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu, sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam, hari peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu dan usus mereka seperti tai. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan Tuhan. Dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya. Sebab kebinasaan, malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kau kembali
Bacaan kedua dari surat 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita, yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 25 ayat 14 hingga ayat ke-30. Matius pasal 25 ayat 14 hingga ayat ke-30. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, "Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya.
Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudaraku, demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, merenungkan, dan memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau Anda pernah menonton film Aladin dan Lampu Ajaib, maka pasti Anda tidak asing dengan adegan di mana sang jin yang keluar dari lampu ajaib itu menawarkan ada 3 permintaan kepada Aladin. Tentu Anda bisa melihat banyak versi dari film ini, tetapi dalam salah satu versi film yang pernah saya tonton, diceritakan bahwa Aladin mengajukan satu pertanyaan kepada sang jin itu sebelum dia akhirnya meminta 3 hal itu. Pertanyaannya kira-kira seperti ini, saudara. Mengapa saya hanya diberi 3 permintaan saja? Kenapa engkau tidak menawarkan kepadaku lebih dari 3 permintaan? Kenapa bukan 5? Kenapa bukan 10? Kenapa bukan lebih daripada itu? Kenapa tidak lebih? Yang menarik, saudara, sang jin itu kemudian menjawab. Di dalam film ini, sang jin menjawab di dalam bahasa Inggris kira-kira bunyinya seperti ini. Because the more you have, the more you want. Semakin banyak yang kamu miliki, maka kamu akan merasa semakin kurang. Saudaraku, itulah natur atau sifat alami kita sebagai manusia. Semakin banyak yang kita miliki, maka seringkali kita akan merasa semakin kurang dan kurang. Kita merasa semakin kurang puas terhadap hidup dan apapun yang kita miliki di dalam kehidupan ini. Dan saudara, saya menduga bahwa sifat inilah yang kemudian seringkali membuat kita sulit untuk menemukan tujuan hidup kita di dalam waktu yang sangat terbatas ini. Kita sering merasa bahwa selama kita hidup, kita bisa memiliki, kita bisa meraih, mencapai, mendapat yang sebanyak-banyaknya, tanpa tahu sebenarnya untuk apa semua yang kita miliki itu. Yang kita tahu dalam hidup ini seringkali kosakata kita adalah mendapat, mencapai, meraih segala sesuatu. Tanpa tahu untuk apa yang kita dapatkan atau yang kita miliki itu. Apa tujuan akhir dari semuanya? Apakah semua yang saya miliki, saya capai, saya dapatkan itu adalah sekedar untuk mencapai kesenangan saya? Ataukah ada sesuatu yang lain yang lebih bernilai daripada itu? Mungkin kita juga berpikir, kalau semua orang, baik itu orang yang kaya ataupun orang yang miskin, orang yang tua maupun orang yang muda, tokoh terkenal ataupun orang yang biasa-biasa saja, pada akhirnya akan meninggal dunia. Maka apa gunanya kita meraih atau mencapai sebanyak-banyaknya di dalam kehidupan ini? Kita mulai kehilangan arah. Kita mulai kehilangan makna dan tujuan di dalam waktu hidup yang sangat singkat ini. Nah, Bapak Ibu saudara, untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita
kembali pada teks kita hari ini. Matius 25 ayat 14-30 adalah salah satu teks yang sangat populer sekali di dalam catatan-catatan Injil atau di dalam Perjanjian Baru. Kita akan banyak mendapati variasi penafsiran dan tentu juga aplikasi-aplikasi praktisnya di dalam pelayanan gerejawi. Biasanya saudara, perikop ini sering kali dihubungkan dengan panggilan untuk memakai bakat pribadi kita, bakat pribadi seseorang untuk melayani di gereja dan lain sebagainya. Tetapi saudara, sebelum kita sampai pada kesimpulan itu, mari kita tidak melupakan bahwa teks ini adalah bagian dari rangkaian besar pengajaran Yesus tentang akhir zaman atau eskatologi di dalam bahasa Yunani dari akar kata eskaton, yaitu hal-hal yang terakhir. Jadi latar belakangnya kalau kita mau teliti sedikit, mari kita mundur sejenak ke Matius 24 ayat yang ketiga. Matius 24 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Nah, maka berangkat dari pertanyaan para murid tentang eskatologi, tentang eskaton, tentang hal-hal yang terakhir, tentang kesudahan dunia dan lain sebagainya. Maka Yesus membentangkan rangkaian besar pengajarannya ini, termasuk di dalamnya perumpamaan yang kita baca tadi, perumpamaan tentang talenta. Nah, saya ingin kita kembali pada teksnya dulu, Bapak Ibu Saudara. Di dalam teks tadi dikatakan bahwa ketika dua hamba yang baik dan setia itu memberikan laba 2 kali lipat, sang tuan itu selalu memberikan jawaban yang sama. Mari kita lihat di ayat yang ke-21 dan ayat ke-23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Nah, kalimat yang sama saudara juga diulang kembali di ayat yang ke-23 untuk menyambut hamba yang baik dan setia yang memberikan laba 2 kali lipat itu. Nah, salah satu frasa atau kalimat yang sering kali kita cermati adalah perkara kecil dan perkara besar. Nah, apa artinya ini saudara? Saudara, perkara kecil dan perkara besar yang dimaksud dalam teks ini itu tidak ada hubungannya dengan jenjang karir di dunia kerja atau pelayanan di gereja. Kadang kita suka menafsirkan begini saudara, oh kalau kita setia dalam perkara yang kecil, dalam pelayanan-pelayanan di gereja yang kecil, kalau kita setia melakukan itu maka kepada kita akan dipercayakan pelayanan-pelayanan yang lebih besar. Contoh, kalau kita memulai pelayanan kita di gereja sebagai usher, sebagai penerima umat yang hadir dalam kebaktian, kalau kita setia melakukan pekerjaan itu, pelayanan itu, maka kita dipercayakan menjadi panitia, katakanlah. Kalau kita setia menjadi panitia, maka kita dipercayakan pelayanan sebagai pengurus komisi, katakanlah. Menjadi ketua di komisi, di badan pelayanan yang lain. Kalau kita setia melakukan pekerjaan pelayanan yang kecil-kecil itu, maka lama-kelamaan kita akan dipercayakan jabatan penatua misalnya. Atau bahkan menjadi seorang pendeta. Penafsiran kita kadang seperti itu, saudara. Tetapi yang dimaksud perkara kecil dan perkara yang besar di sini sebetulnya tidak langsung berkaitan dengan hal-hal itu. Sebab sekali lagi jangan melupakan konteks eskatologis dari perikop ini. Bagian ini merupakan bagian dari rangkaian besar pengajaran Yesus tentang akhir zaman. Jadi, saudaraku, perkara kecil dan besar di sana sebetulnya punya arti bahwa ketika seseorang setia menjalani kehidupan di tengah dunia ini dengan segala macam pergumulan dan dinamikanya, maka dia akan mengambil bagian di dalam kehidupan setelah kematian. Termasuk di dalamnya kekekalan hidup, keabadian hidup bersama dengan Tuhan setelah hari penghakiman akhir. Teks ini punya nuansa eskatologis yang sangat kental sekali. Nah, mari kita lanjutkan, saudara. Konfliknya muncul ketika satu orang hamba yang jahat dan malas itu datang dengan tuduhan kejam kepada Tuhan yang
meminjamkan kepadanya 1 talenta. Ketegangan muncul di sini, saudara. Satu orang hamba yang dipercayakan kepadanya 1 talenta itu datang dan mengatakan kepada tuannya bahwa Tuhan itu kejam. Di dalam bahasa Yunani dipakai kata skleros. Coba kita lihat di ayat yang ke-24 dan ke-25. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, skleros, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan seterusnya. Jadi saudara, kata kejam atau skleros itu dijelaskan oleh seorang hamba yang jahat dan malas ini di dalam 2 hal. Dia menjabarkan alasan kenapa dia menyebut tuannya itu skleros atau kejam. Yang pertama, Tuhan itu menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dikatakan. Yang kedua, Tuhan memungut di tempat di mana Tuhan tidak menanam. Tuduhan ini sangat berat sekali. Dan dia menarik untuk kita cermati. Disinilah terletak poin pentingnya, saudara. Ada kekeliruan penafsiran yang paling umum terjadi. Ada yang berpikir begini, saudara. Oh, si hamba ini tidak bekerja karena dia iri hati pada 2 orang hamba yang lain. Dia tidak mengusahakan 1 talenta yang ada padanya karena dia iri hati melihat 2 orang temannya yang menerima jumlah talenta yang lebih banyak daripada dia. Kadang kita punya penafsiran begitu. Tetapi saudara, harus menjadi jelas bahwa hamba yang jahat itu tidak bekerja karena dia merasa diperdaya oleh sang tuan. Jadi sebetulnya tidak ada hubungannya dengan rasa iri ketika dia melihat 2 orang temannya, kenapa mereka terima jumlah talenta yang lebih banyak daripada saya. Tetapi di dalam teks ini ketika dia datang pada tuannya dengan tuduhan Tuhan itu kejam, maka jelas bahwa dia tidak bekerja, dia tidak mau mengusahakan talenta yang ada padanya karena dia merasa diperalat atau diperdaya oleh sang tuan. Maka dikatakan tadi, Tuhan itu menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan memungut di tempat di mana Tuhan tidak menanam. Jadi saudara, persoalan utama di sini, di dalam konflik yang muncul di sini, itu bukan iri hati karena yang lain terima lebih banyak daripada dia. Tetapi persoalan utama di sini adalah adanya kesalahpahaman identitas dari seorang hamba yang jahat dan malas ini. Apa maksudnya, saudara? Dia merasa bahwa 1 talenta yang ada padanya itu menjadi hak miliknya kalau dia mau mengolah atau mengusahakan talenta itu. Ini kesalahpahaman identitas yang besar. Padahal faktanya, saudara, seorang hamba atau seorang budak dalam bahasa Yunani doulos, kita tahu itu. Pada waktu itu, seorang budak itu bahkan tidak memiliki hak atas hidupnya. Dia bisa hidup, dia bisa bekerja, dia menerima perlindungan, dia menerima kebutuhan sehari-hari dan bisa makan, bisa minum. Karena dia menerima belas kasihan dari Tuhan yang membeli dia. Hamba yang jahat tadi, saudara, sebaliknya. Dia merasa bahwa dia dimanfaatkan oleh sang Tuhan untuk mengerjakan talenta yang dititipkan kepada dia. Dan dia melupakan satu hal penting. Fakta bahwa dia bisa hidup karena sang Tuhan itu sudah membeli dan menebus dirinya. Bukankah ini prinsip anugerah di dalam iman Kristen, saudara? Kita ada sebagaimana kita ada hari ini karena Kristus, karena karya Kristus itulah yang telah menebus diri kita. Tetapi sang hamba tadi merasa, kalau 1 talenta itu dipercayakan kepadaku dan aku mengerjakannya, maka 1 talenta itu yang menjadi hakku. Maka dia merasa bahwa Tuhan itu jahat, Tuhan itu kejam. Karena Tuhan menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan memungut di tempat di mana Tuhan tidak menanam. Ada sebuah kesalahpahaman identitas. Sang hamba yang jahat dan malas itu tidak menyadari bahwa dirinya hanyalah seorang hamba yang dititipi tugas untuk mengerjakan apa yang dipercayakan kepadanya. Jadi saudara, di dalam perikop ini istilah talenta itu
sebenarnya tidak sama dengan bakat personal kita. Kita sering mengatakan, apa talentamu? Oh, talentaku bermusik, talentaku memimpin, mengajar, dan lain sebagainya. Tetapi talenta di sini sebetulnya tidak langsung atau tidak identik dengan bakat personal kita. Tetapi kata talenta di sana bermakna keseluruhan hidup manusia di dunia secara holistik. Baik itu hasrat kita, kehendak kita, pikiran kita, tindakan kita, orientasi dan tujuan hidup kita yang sepenuhnya dikerjakan, dibaktikan, dan diarahkan untuk memenuhi tugas dari Sang Tuhan yang menitipkan talenta itu kepada kita. Apa yang ada dalam kehidupan kita bukanlah milik kita, tetapi Tuhan menitipkannya kepada kita supaya kita bisa mengerjakan bagian yang dititipkan itu dengan penuh kegembiraan, dengan ketaatan, dan dengan sukacita setiap hari. Saudara dikasih Tuhan, seorang bijak mengatakan kira-kira seperti ini. Setiap orang ada waktunya dan setiap waktu ada orangnya. Dan ketika saya mengingat pepatah ini, saya juga jadi teringat akan apa yang pernah dikatakan oleh pengkhotbah. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. Ada satu ayat yang sangat terkenal sekali. Saya akan membacakan. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Saudaraku, dari sana saya merenung bahwa ketidaksadaran kita akan hal inilah yang mungkin membuat kita sulit menemukan kebahagiaan yang benar di dalam hidup yang terbatas ini. Saya ingat saudara ketika saya masih SD dulu, saya bercita-cita saya ingin cepat SMA. Karena di dalam pandangan saya menjadi anak SMA itu enak. Pakaiannya bagus, seragamnya keren, dan lain sebagainya. Tetapi ketika sudah menjalani masa SMA, saudara, saya berpikir saya ingin kembali ke masa SD lagi. Atau bahkan saya ingin kembali ke masa TK lagi. Kenapa? Oh, karena tugas-tugas sudah mulai banyak. Mata pelajaran sudah semakin sulit, dan lain sebagainya. Mungkin juga ada di antara Anda yang sudah kuliah. Orang-orang yang sudah kuliah katanya pengen cepat kerja. Kenapa kok pengen cepat kerja? Kenapa nggak menikmati kuliah dulu? Oh, supaya bisa menghasilkan uang katanya. Tetapi saudara, begitu dijalani, begitu bekerja, orang mengeluh kembali. Saya ingin kembali menikmati masa-masa kuliah, menikmati masa-masa kebebasan. Kos masih didukung oleh orang tua, buku masih dibelikan, masih mendapatkan beasiswa ini dan itu. Ternyata cari uang itu tidak semudah yang saya bayangkan. Saya ingin kembali ke masa-masa kuliah saya. Demikian juga yang sudah bekerja ingin cepat pensiun katanya. Kenapa ingin cepat pensiun? Supaya saya bisa santai-santai menikmati masa tua saya. Tetapi ada juga orang yang sudah pensiun ingin kembali bekerja. Kenapa ingin kembali bekerja? Katanya supaya saya bisa menikmati kembali masa produktif saya. Supaya saya tetap bisa menghasilkan ini, itu, dan lain sebagainya. Saudara, ini problemnya. Kadang kita lupa bahwa apa yang kita keluhkan hari ini, itu jangan-jangan adalah jawaban dari doa-doa kita kemarin. Jadi saya harus katakan ini, saudara. Kebahagiaan orang berusia 60 atau 70 tahun itu tidak bisa disamakan dengan standar kebahagiaan orang yang berusia 30 tahun. Demikian juga sebaliknya. Kebahagiaan orang berusia 30 tahun mungkin berbeda dengan standar kebahagiaan orang berusia 60 atau 70 tahun. Menjadi problem adalah kita tidak bisa benar-benar hadir dan menikmati waktu hidup yang terbatas yang Tuhan berikan. Kita tidak bisa berkarya dan benar-benar hadir pada saat ini, di momen ini, karena kita mengejar kebahagiaan, standar kebahagiaan yang keliru. Tapi mari kita percaya, saudara, bahwa Allah menitipkan talenta yang harus kita kerjakan dengan setia di masing-masing masa atau fase kehidupan yang kita jalani. Bagi Anda yang masih remaja,
Temukanlah kebahagiaan dengan belajar sebanyak-banyaknya. Karena itulah waktunya, itulah masanya Anda mengerjakan talenta Anda dengan belajar sebanyak-banyaknya. Yang mulai beranjak dewasa, temukanlah kebahagiaan, temukanlah makna hidup dengan mencari peluang yang sebanyak-banyaknya. Karena dengan cara itulah Anda mempertanggungjawabkan talenta yang Tuhan percayakan kepada Anda di fase kehidupan itu. Yang berada di dalam usia yang matang, jadilah berkat dengan berbagi peluang sebanyak-banyaknya. Karena dengan cara itulah Anda mengerjakan talenta yang Tuhan percayakan di fase kehidupan Anda. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah berusia senja, yang lanjut usia, temukanlah kebahagiaan dengan mewariskan kesaksian hidup yang sebanyak-banyaknya. Temukanlah kebahagiaan dengan mewariskan nilai-nilai iman yang berharga dan membangun generasi muda kita. Karena dengan cara itulah kita mengerjakan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita di masa tua kita. Dengan cara itu, saudara, kita percaya bahwa kita bisa menemukan makna di balik setiap jatuh bangun kehidupan yang kita alami. Mari kita mengingat sekali lagi, jangan sampai kita mengulangi kesalahan seorang hamba yang jahat dan malas itu. Apa yang ada pada kita bukanlah milik kita, tetapi Tuhan mempercayakannya di dalam setiap fase waktu hidup yang terbatas, masa-masa kehidupan kita, agar kita pun bisa mengerjakannya, menjalaninya dengan setia, dengan konsisten, dengan taat, dengan penuh kegembiraan setiap hari. Selamat merenungkannya. Amin. Saat hening bagi kita.